Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ajma'ihi. Syarillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lailatil lan fadilah sembahyang tarawih ing dalem bengi. Wa fi lailatil lan fadilah sembahyang tarawih ing dalem bengi. Arabi'ata asyara kaping tanggal 14. Ja'at mangkataka sopo al malaikatu biro-biro malaikat yashaduna khalanang sana sopo malaikat lahu maring man annahu intaman satuhune wong iku qad sholat teman-teman wis sembayang sopo wong iku qad sholat teman-teman wis sembayang sapa wong at-tarawih ing sembayang tarawih fala yukhasibuhu mangka orang hisab ing wong sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Fadilah sholat tarawih tanggal 14 berarti nanti malam ya. Karena sekarang kita kan tanggal 13 ya. Nanti malam kan malam Kamis itu kan tanggal 14. Itu kata Nabi, orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam tanggal 14 berarti nanti malam itu maka nanti didatangi oleh malaikat dan malaikat bersaksi bahwa orang tersebut telah melaksanakan sholat tarawih. Fala yukhasibuhu yaumal qiyamah, maka nanti di yaumil qiyamah Allah tidak akan menghisab. Artinya begitu di yaumil qiyamah, karena nanti setiap orang itu di yaumil qiyamah akan dihisab amalnya masing-masing, dipanggil si fulan bin fulan, terus dipanggil satu persatu. Nah, ketika orang yang di masa hidupnya melakukan dan melaksanakan sholat tarawih di malam tanggal 14, maka malaikat berkata kepada Allah, ya Rob, saya bersaksi bahwa si fulan bin fulan itu waktu hidup di dunia dia adalah orang yang rajin melaksanakan sholat tarawih, ya Allah. Nah, itu keutamaan fadilah sholat tarawih di tanggal 14 itu nanti besok di hari kiamat. Malaikat akan menjadi saksi atas atas kerajinan kita, ketaatan kita melaksanakan sholat tarawih. Kata Allah, oh begitu malaikat, iya ya Rabb. Saya saksinya karena saya tahu, saya hadir malam itu di tanggal 14 si A sholat tarawih. Ya udah kalau begitu kata Allah, fala yukhasibu, ya udah naik terus ke surga, gak usah dihisab.
Makanya gampangnya ngomong, nanti di tanggal 14 terus tanggal sholat tarawih, malaikat datang. Kalau orang menyaksikan kan harus melihat langsung. Satu contoh, kita itu ditanya, kamu mau nggak menjadi saksi dari pengantin pria? Ya kan syaratnya dia harus menjadi saksi kan harus tahu, melihat sendiri akad nikah, akad pengantin pria dan perempuan tersebut. Nah, malaikat menjadi saksi di yaumil kiamah akan kerajinan, akan kemauan orang melakukan sholat tarawih, berarti kesimpulannya tuh mafhum muwafaqah kalau kata orang usul fikih. Mafhum muwafaqah adalah berarti di malam tanggal 14 malaikat turun. Lihat nih, turun ke musola, ke masjid, lihat nih malam ini siapa aja nih yang sholat tarawih nih. Iya. Di absen sama malaikat, oh si A ada, si B ada, si C ada. Oh si D ini lagi tidur di rumah, nggak sholat tarawih, ada absennya. Oh si E ini lagi lihat sinetron. Oh ini si F, ini orang-orang pada sholat tarawih, dia mainan game, ada semuanya catatannya ada sama malaikat. Oh ini si G ini lagi main-main ini, iya. Ada semuanya. Malaikat catat siapa orang yang melakukan sholat tarawih di malam itu, ada di catatan malaikat. Tuh, karena untuk laporan malaikat ke Allah. Makanya ya kita sudah berada di pertengahan. Ayolah kita sholat tarawih yang rajin. Kalau di kampung sana ya, iya, itu biasanya kalau awal Ramadan antara tanggal 1 sampai tanggal 7 itu masjid, musola menjadi kecil. Iya, karena yang tarawihnya banyak. Tapi setelah tanggal 8 ke sana, kok musola menjadi besar? Iya. Tuh. Kalau waktu awal Ramadan sholatnya mundur, artinya mundur barisannya sampai ke belakang, sampai tidak muat, itu musola, itu masjid. Begitu tanggal 8 ke sini itu sampai tanggal 20 itu sholatnya maju barisannya. Tuh. Inilah kita yang rajin sholat tarawih. Karena kalau bukan di bulan puasa kan nggak ada sholat tarawih. Mau kapan lagi kalau tidak di bulan puasa. Wa fi lailatil dalam bengi. Wa fi lailatil dalam bengi. Al-khamisata asara anggaping tanggal 15. Tusalli maka jalukakan rahmat. Tusalli maka jalukakan kawelasan alai ingata saya si wong. Sapa al malaikatu piro-piro malaikat. Wa khamalatul arsilan malaikat kang jaga aras. Wal kursi lan malaikat kang jaga kursi. Wal kursi lan kursi. Keutamaan daripada melaksanakan sholat tarawih tanggal 15 berarti malam Jumat itu akan didoakan oleh malaikat, dan malaikat yang ada di aras dan kursi, ya, malaikat ada yang di kursi paling tinggi sana, mendoakan agar orang yang mau melaksanakan sholat tarawih tanggal 15 itu mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau dipikir-pikir kita itu kalau bukan kasih sayang dari Allah, ya tidak punya apa-apa. Coba kita pikir, kita ini punya hidup kita dari siapa? Dari Allah kan?
Allah masih sayang kepada kita, artinya sayang kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi rezeki. Padahal kan kalau kita lihat anak-anak yang orang-orang yang umurnya di bawah kita itu kan banyak yang tidak ada kan, entah itu karena penyakit apa, intinya mereka sudah dipanggil oleh Allah. Iya, ada yang umur 40, 30, 20, kadang bayi baru lahir itu. Tapi kita alhamdulillah ada yang sudah umur 60, 50, ada umur 70, ada yang 80, bahkan ada yang 90, bahkan ada yang nyampe 100. Kita masih diberikan hidup sama Allah, diberikan kesehatan sama Allah. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Kita itu ya Allah kalau dipikir-pikir kita bernafas. Kita bernafas setiap sehari semalam itu kan nggak bisa kehitungan. Itu kalau tidak karena kasih sayang Allah kepada kita, habis kita. Satu contoh, kita melihat orang sakit, napasnya sesak, lalu dikasih oksigen sama dokter. Itu yang 1 jam berapa bayarnya? Iya, oksigen tabung yang besar itu. Iya, misalnya habis 1 hari, itu berapa bayarnya? Mahal. Nah, kalau kita misalnya dalam 1 hari semalam kan 24 jam. 24 jam 60 menit. Ya Allah. Nanti 60 kali 24 udah berapa itu? 60 kali 10 100 apa? 600 berarti 1200 kan? Sama yang 4, 60 kali 4 1.000.000 apa? 1200 sama 60 kali 4 60 kali 4 240 berarti 1440 detik menit. Nah, yang 1 menit 60 detik. Waduh, berapa itu? Berarti 1240 ya, dikali 60. Ya Allah. Itu kalau kita setiap detik kita nafas itu bayar 1.000 perak, berapa itu kita harus bayar? 1 menit aja kan 1224 kan? 1240. Kalau kita kalikan 1.000 perak kali 1240 berapa itu? 1 juta kita sehari itu 1.500.000-an kita harus bayar untuk nafas kita. Itu Allah gratis. Allah tidak minta bayaran kepada kita. Nanti kalau dihitung ini dari kaki sampai mulut ini udah miliaran ini. Tapi kadang-kadang kita suka mengeluh, ya Allah kok saya nggak punya rezeki. Padahal yang namanya rezeki itu kan bukan uang aja, kesehatan juga rezeki. Coba Bapak Ibu saya tanya, pilih mana? Uangnya banyak tapi sakit-sakitan terus. Iya, sama tidak punya uang, uangnya sedikit tapi sehat terus. Ya iya harus ya kalau milih sih milih uangnya banyak tapi sehat terus kan begitu. Ya cuma artinya kan begitu. Perimbangannya buat apa kita harta banyak tapi tidak bisa dinikmati. Walaupun kita hartanya sedikit tapi bisa dinikmati. Apalagi kalau hartanya banyak. Kita bersyukur saja lah. Ini dari kepala. Ini kepala kita. Ini kan di kepala ini kan ada otak. Otak sini kan ada saraf-saraf. Ini kalau orang saraf yang ada di kepalanya rusak, itu nggak dapat 200 juta loh. Ini ada orang kena saraf di kepala, sarafnya kejepit, itu dioperasi di luar negeri 200 juta belum tentu sembuh,
belum tentu sembuh. Artinya kepala kita itu harganya bisa 500 juta, bisa 1 miliar. Mata kita, hidung, kaki, tangan. Ini kaki kita harganya mahal. Ada orang kakinya ditugel ya, dipotong. Terus dia pakai kaki palsu. Harganya berapa? 25 juta. Itu cuma lempeng aja nggak bisa begini-begini. Kalau yang seperti kaki kita yang normal, yang bisa begini, itu bisa nyampe 75 juta harganya. Mahal. Jadi Allah sangat kasih sayang kepada kita. Makanya kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, ya nggak tahu nasibnya kita gimana. Gitu. Wa fi lailatul qadri dalam bengi as-sadisata asyara kami tanggal 16, berarti nanti malam Sabtu ya. Kata bamangka nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu kanggo man baro'atan najati ing lebaran tegese selamat minan nari saking geni neraka wa baro'atan dukhulilan lebaran tegese manjing bil jannati ing dalam surga. Fadilah salat tarawih tanggal 16 adalah orang tersebut akan dijamin oleh Allah bebas dari api neraka dan dipastikan dia akan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kita itu cerita surga dan neraka itu seolah-olah kayak tahu aja. Kok Ustadz cerita surga dan neraka? Emang Ustadz pernah ke surga? Emang Ustadz pernah ke neraka? Tahu loh di sini. Yang namanya pengetahuan itu ada kalanya dari kita membaca buku, membaca kitab, dan dari cerita orang lain. Kalau kita harus pernah mengalami, itu namanya penelitian. Silakan. Kalau sampean nggak percaya adanya surga, adanya neraka, penelitian sana, mati aja dulu kan. Kalau orang mau tahu surga dan neraka kan penelitiannya harus mati dulu. Iya, mau enggak? Iya, saya ragu-ragu lah adanya surga, ada neraka itu. Kalau belum penelitian, kalau belum saya lihat secara mata kepala langsung, ya sana mati dulu. Iya, karena syaratnya juknis daripada orang ingin tahu surga dan neraka itu harus mati dulu, karena itu bukan di alam dunia. Nah, sudah, kita kembali. Kalau kita contohkan saja ya, di alam dunia aja ada kehidupan enak, ada kehidupan tidak enak. Surga itu kalau di dunia ibaratnya kita mendapatkan istana. Di istana kita enak apa tidak hidup? Ya Allah, kata tetangga saya habis lihat istana presiden, enak banget. Iya, bangunannya luas, indah, asri, ada kolamnya, ada tamannya, makan sudah ada yang masak. Iya, makan enak, makan tinggal makan. Di istana nggak ada. Ya, itu misalnya mohon maaf, orang tinggal di istana, terus dia belanja ke pasar, tidak ada, yang belanja adalah pembantunya. Di istana dia memasak makanan, tidak ada, yang masak adalah pembantunya. Yang punya majikannya tinggal tahu makan, bangun, rumah sudah beres, dia tidak nyapu. Yang nyapu rumah juga ya pembantunya. Dia tidur, makan, kerja, kan gitu, sama. Di surga juga yang namanya istana, di surga itu ibaratnya istana, sama. Penghuni surga juga tidak ke pasar. Iya,
tidak masak, makan tinggal makan, minum tinggal minum. Ada yang masakin sendiri. Siapa? Wallahu alam. Itu mah. Tanya ke sana. Loh. Neraka itu kalau di dunia ibaratnya kita penjara. Kan tempat di akhirat kan cuma dua. Kalau tidak surga adalah neraka. Kalau orang yang di dunianya banyak amal baik, maka dia dimasukkan ke surga Allah. Tapi kalau di dunianya tidak mau berbuat baik, melanggar perintah Allah, dia dimasukkan ke neraka. Sama di dunia. Orang yang berbuat baik masuknya kemana? Ke rumah. Tapi kalau orang berbuat jahat masuknya kemana? Ke penjara. Nah kan gitu. Logikanya kan begitu. Wa fi lailatil ing dalam bengi. Wa fi lailatil ing dalam bengi ansabiatan sarwa kang kaping tanggal 17 berarti malam minggu ya. Yuk to makaden uwe sapa wong misla sawabil anbiya'i ing padane ganjarane piro-piro nabi. Keutamaan kita melaksanakan sholat tarawih malam tanggal 17 bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Tanggal 17 itu kan malam nuzul Quran. Itu orang yang mau melaksanakan sholat tarawih di malam tanggal 17, berarti malam minggu, itu dia dikasih pahala seperti pahalanya para nabi. Amin ya rabbal alamin. Itu saking gimana? Saking besarnya keutamaan daripada sholat tarawih. La ilaha illallah, kita itu manusia biasa, orang bodoh. Ingin punya pahala seperti para nabi sangat susah. Para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu cobaannya sangat besar, tapi beliau tetap beriman kepada Allah. Beliau tetap beribadah kepada Allah. Beliau tetap menyebarkan agama Allah. Satu contoh begini. Nabi kita Nabi Muhammad. Itu ketika Nabi sholat subuh. Ini ada orang kafir naik dari atas loteng. Setiap Nabi mau sholat subuh, Nabi dilempari kotoran onta. Nabi marah? Tidak. Tidak, ya Allah. Lah kita, jangankan kita dilempari kotoran onta, kita mau sholat, ya. Terus ada orang melempar tanah aja. Kita marah, kamu, saya mau sholat, dan saya kotor ini karena kamu, kan begitu. Contoh lagi yang paling sedih adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu salah satu nabi yang sangat kaya raya. Ia kaya raya. Beliau itu kalau orang sini sawahnya banyak, ribuan hektar. Tokonya banyak. Kalau zaman sekarang mah minimarketnya itu, supermarketnya banyak. Di setiap kota punya. Perusahaannya banyak, pabriknya banyak. Istrinya juga banyak. Tapi Nabi Ayub itu walaupun kaya, beliau selalu beriman dan beribadah. Ya nggak tahu kalau dulu zaman Nabi Ayub itu namanya sholat apa. Wallahu a'lam, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kesimpulannya Nabi Ayub selalu beribadah kepada Allah. Ini iblis sangat marah.
Oh ini orang sudah kaya, masih sholat rajin. Biasanya kalau sudah kaya kan agak sedikit-sedikit lupa. Duh saya ingin sholat, tapi ini pekerjaan belum selesai. Kan begitu. Saya pengen berjamaah, ini lagi meeting belum selesai. Saya pengen rajin, tapi saya banyak kesibukan. Kan orang biasanya begitu kalau sudah kaya. Tuh. Ini Nabi Ayub sudah kaya tapi rajin ibadah. Sehingga iblis menghadap kepada Allah, ya Rob, sebagaimana janjimu ketika kami dikeluarkan dari surga untuk menggoda cucu Adam sampai yaumil kiamah. Kalau bahasa kita kan begitu. Saya ingin meminta bukti ya Allah, Rob. Kata Allah, apa yang kamu inginkan? Saya ingin menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah, silakan. Tapi jangan kamu rusak hatinya. Iya ya Rob. Saya akan goda Nabi Ayub. Apakah imannya goyah atau tidak dengan saya habiskan seluruh hartanya. Singkat cerita, Nabi Ayub itu satu ketika kambing, ayam, sapi, onta yang ada di kandangnya Nabi Ayub itu mati. Salah satu daripada pegawainya itu datang. Wahai Nabi Ayub, itu ayam yang di sana, kambing yang di sana pada mati ya Nabi Ayub. Oh mati. Oh ya sudah, mungkin Allah sudah berkehendak begitu. Ya sudah. Setelah dilihat Nabi Ayub tidak mengeluh kesah, tidak mencerca Allah, tidak seperti kita. Ya Allah, bagaimana nih ayam kok pada mati? Padahal ini itu. Nabi tidak. Ya sudah, mungkin ini sudah kehendak Allah. Ya sudah. Akhirnya Nabi Ayub beribadah lagi kepada Allah. Ini iblis marah, ini orang gimana? Sebagian hartanya sudah saya lenyapkan. Jadi hayawan peliharaan Nabi Ayub dari ayam, kambing, onta itu mati karena disihir sama iblis, dikasih penyakit, semuanya mati. Nabi Ayub tidak goyah iman. Lalu iblis ini apa lagi? Singkat cerita ini kalau kita jelaskan malah lama, ini waktunya agak cukup ya. Singkat cerita, Nabi Ayub dikasih penyakit. Iblis kirim sihir kepada Nabi Ayub untuk membuat penyakit kepada Nabi Ayub. Loh kok Nabi masih, kan ada yang tanya kok Nabi masih jarang masih mempan kena sihir. Ya bukan itu sih, tapi ini karena atas izin Allah. Iya, kalau Allah tidak izin mah orang mempan, Nabi cuma mempan sihir yang enggak lah. Cuma ini mah untuk hanya itibar kepada kita saja, memberikan contoh. Iblis kasih penyakit kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu seluruh badan ini cara wong kene mah luka yang baunya busuk sehingga banyak ulat-ulatnya di sini. Yang namanya orang punya penyakit kan berobat ke sana, berobat ke sini. Wah, harta Nabi Ayub habis buat berobat, tapi penyakit tidak kunjung sembuh. Sehingga satu persatu dari istri Nabi Ayub itu minta cerai semuanya. Tinggal satu istri yang tua saja. Nah, singkat cerita, saking sabarnya Nabi Ayub, itu ulat-ulat yang ada di tubuhnya itu tidak dibunuh,
Kalau mau sholat, ulatnya diambil. Ulat, saya ambil dulu kamu ya. Saya mau sholat. Taruh. Setelah selesai sholat, ulat taruh lagi di tempatnya. Ya Allah, ini setan sangat marah. Ayub ini gimana? Sudah hartanya habis ya. Sawahnya habis, tokonya habis, supermarketnya habis, ada yang kebakaran, ada yang bangkrut, ada yang pencurian. Pokoknya intinya habis lah. Istrinya yang 99, karena istrinya 199 cerai semua. Penyakit dia kandung. Sehingga Nabi Ayub itu diusir dari penduduk karena bau daripada luka Nabi Ayub ini bau sekali. Sehingga Nabi Ayub diusir oleh penduduk di tengah hutan, keluar dari kampung. Iblis masih marah. Ini apa lagi ini? Semuanya sudah saya kata iblis, trik-trik sudah saya keluarkan semua, kok Ayub masih beribadah sama Allah. Lalu Allah berkata pada iblis, wah iblis, sudah kamu memberikan ujian kepada Ayub sudah cukup. Kamu berjanji kan sama saya bahwa jangan kamu rusak hatinya. Kamu rusak hartanya, kamu rusak keluarganya, kamu rusak badan Nabi Ayub. Tapi jangan satu hati yang kamu rusak. Sudah, semuanya sudah kamu kerjakan. Oleh karena itu, sudah cukup kamu untuk mencoba daripada hambaku. Ya sudah, iblis nggak bisa ngomong apa-apa kalau Allah yang mau. Singkat cerita, Allah turunkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ayub. Ya Ayub, aku dapat wahyu dari Allah agar supaya penyakitmu ini sembuh, maka kaki kamu itu cara orang gejogaken. Jadi sikile gejogaken ning lemah. Padahal waktu itu Nabi Ayub cuma tinggal tulang. Secara akal kalau Nabi Ayub kakinya diayunkan di tanah, copot. Sehingga karena yang datang malaikat Jibril, ketika itu Nabi Ayub langsung kakinya injakkan di tanah. Begitu kaki Nabi Ayub diinjakan ke tanah, keluarlah air. Air yang Nabi Ayub ceritanya mandi sama air itu, sehingga seluruh penyakit Nabi Ayub semuanya sembuh, hilang total. Nabi Ayub sehat lagi, ganteng lagi. Tuh. Dan kekayaan Nabi Ayub kumpul lagi. Udah ya. Tuh. Nah itu kan sangat berat lah. Kita cuma sholat di malam tanggal 17. Itu pahalanya seperti pahalanya para nabi. Ya Allah, kita ikut pahalanya satu nabi aja gak bisa, apalagi beberapa nabi. Tuh. Kita dikasih penyakit sama Allah, ya gelendeng baik. Ya Allah, larautu gimlenak temen ya Allah, olirong dina untuk ya abu ya Allah. Iya, balik yang gelendeng baik. Tuh, apa mana bakal wisuntik wis berobat beli waras-waras. Gusti Allah melas beli sini kita ya. Gusti Allah kasih sayang, kasih sama kita, kok dikasih penyakit nggak sembuh-sembuh. Iya, kita kadang-kadang seudon kepada Allah. Awa fi lailatil ing dalam bengi asaminata ansara dagang kaping tanggal 18. Jadi tanggal 17 itu malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, waktu itu Nabi sedang khalwat menyepi di Gua Hira. Loh, Nabi didatangi sama malaikat.
Ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kata kanjeng Nabi, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca Jibril. Sampai 3 kali. Seketika itu malaikat Jibril mendekat Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lo bikin karena macane waktu itu kanjeng Nabi kok maca apa? Koran durung ana, Facebook durung ana, WhatsApp durung ana, buku durung ana, majalah durung ana. Apa yang mau dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah tentang kehidupan ini dengan nama Tuhanmu. Loh. Iya. Ya bagaimana Nabi mau baca apa yang buku welakan? Loh ya. Gitu. Wa fi lailatul dalam mengi asamina dasar kang kaping tanggal 18. Berarti malam Senin ya. Malam Kamis 14, malam Jumat 15, malam Sabtu 16, malam Minggu 18. Malam Kamis 14, 15 Jumat, malam Sabtu 16, malam Minggu 17. Berarti malam Senin ya. Wa fi lailatul dalam mengi asaminata ansar kakami tanggal 18 berarti malam Senin. Nada mangga undang-undang sapa malakun malaikat. Ya Abdallah ya kaulane Gusti Allah. Abdallah itu kemasukan dia tidak, atau kalau kata santri Lirboyo itu kalau isim kemasukan ya tidak maka harus dibaca nasab. Ya Abdallah kaulana Gusti Allah, seperti ya Rasulullah. Nah itu kan. Kenapa tidak kita ucapkan ya Rasulullah? Karena kemasukan ya nida, di depannya ada huruf ya nida ya yang artinya memanggil. Kan begitu ya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, sama. Ya. Tanyalah sama santri Lirboyo ya. Wa fi lailatul innal ma'asamina ta'ansar kami tanggal 18 malam Senin. Nada maka undang-undang sapa malakun malaikat ya Abdallah kaulane Gusti Allah. Inna Allah teman satu na Gusti Allah. Iku radhiya ridho sapa Gusti Allah. Angka saking sira wa an walidai kalan saking wong tua loro sira. Keutamaan sholat tarawih malam tanggal 18 malam Senin itu malaikat berkata, cuma kitanya kan tidak dengar. Ya hamba Allah yang mau melaksanakan sholat tarawih di malam tanggal 18, Allah sudah ridho sama kamu, Allah sudah ridho sama kedua orang tua kamu. Amin ya rabbal alamin. Kita itu kan yang dicari adalah mardotillah, keridoan Gusti Allah. Makanya kalau kata kiai saya Bayi Anwar Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Bayi Syekhuna Al-Ma'furlah Allah yarham, Bayi Kaji Ahmad Idris Marzuki, pengasuh pesantren Lirboyo, kata guru saya, kiai saya ya, Kiai Kafabi Mahruz, kita itu melaksanakan amal ibadah jangan apa-apa, tapi karena lillahi ta'ala, mencari ridhonya Gusti Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita minta akan dikasih sama Allah. Tuh, jadi fadilah malam sholat tarawih malam tanggal 18, Allah akan meridhoi kita dan meridhoi kedua orang tua kita ya. Wa fi lailati at-tasi'ah, cukup sekian saja ya, waktunya sudah sore, tidak cukup. Nanti kita bisa disambung lagi.
Allahumma salli ala habibika wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radawla dalam sakirin hamdan amin. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa wudu'anna wa khussu'anna wa tadarru'anna wa qu'udana wa qiyamana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tamim taqsirana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.